Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan saya Mustafa. Selamat datang di Sikat Bogor, Siniar Ikatek Bogor. Kali ini saya berkesempatan berbincang-bincang hangat dengan narasumber yang sangat spesial. Penasaran dengan apa yang akan kita bahas? Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Pak Tetra dulu. Ya Pak Tetra dulu. Nah, itu sing Ya. anu ini. Ya nama saya Tetra. Karena saya didulukan, jadi saya berkenalan dulu. Ini perjalanan menuju ke lokasi wawancara kumpul-kumpul ATK di Tangerang. Udah gitu aja. Sementara gitu. Silakan. Loh, kok singkat loh. Nah, ini sebenarnya kalau ini Mas Tetra itu kan banyak sepatu ini juga. Saya kiri ATK 96 tapi lulusnya 2001. Kelamaan. Saya tinggal di Jawa Timur, di Pandahan Pasuruan. Sekarang kerja di Wolverine Wolverine yang ada di mana, Pak? Wolverine Indonesia. Sekarang di Semasi, kebetulan kita cek quality di sana. Sebelumnya sama Mas Tetra ini, kita di Karya Mitra, Mas. Saya Karya ketemu, Mitra ketemu. ya, ini yang ngajari saya dulu. Di Vietnam ketemu, Ya. di sini ketemu. Pokoknya ATK tuh di mana-mana ada. Tinggal Ya, gosok botol aja muncul. Bisa 3 kali ya Pak ya? Iya. saya di hebatnya Karya ATK. Mitra dari 2000 berapa? Ya, 2000 berapa, Mas ya? Lupa saya, ada saking lamanya. Sama sekitar 2010. 2010, 2000 Di Karya Mitra ya? Keluarnya belum. dia. Keluarnya 2010 saya. Nah, Berarti 7 tahun ke belakang. Di Karya Mitra sebagai apa, Pak? Di Patent, kemudian di Procam ya. Procam, saya sebagai koordinator dulu di sana di Procam. Jadi sebelum kita tahu masa program Crispin di sana jalan. Tapi sampai sekarang juga nggak ada ya Crispin, Mas. enggak dipakai. Nggak ada tempat Procam. Menyinggung mengenai Vietnam. Infonya Bapak pernah bekerja di Vietnam. Oh iya, saya di Vietnam kurang lebih sekitar 7,5 tahun, dari 2010 ya, 2011 ya ke sana sampai 2018. Tetap di technical di sana, di Crispin waktu itu, di Crispin awalnya, terus kemudian saya di Waseng Vina dulu, kurang lebih sekitar 2,5 tahun di sana, kemudian pindah lagi ke pabrik lain, tapi tentu masih di Vietnam, di Samho yang kerja New Balance dulu. Saya di sana sekitar 4,5 tahun. Bagaimana Bapak bisa bekerja di Vietnam? Mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kami. Mas Tetra dulu, Mas Tetra dulu. Mas Tetra ini kebetulan juga pernah di Vietnam ini. Saya ceritanya sedikit daripada Mas Giri ya. Tapi Pengalamannya banyak ya? singkat cerita aja bahwa dulu sebenarnya cuma iseng ditawari mau nggak Sing berhadiah berarti ya. bro kerja di luar negeri gitu aja. Nah, terus karena saya di pabrik kan di Jawa Timur dulu lama toh. Jadi saya pengen tantangan baru, terus cuma syaratnya aja pengalaman kerja bahasa Inggris, maksudnya ditulis dalam bahasa Inggris kan, lalu paspor ya kan, terus apa ya, 3 itu ya, terus dibelikan tiket terus salah. Yo iso patent, kudu iso patent. iso patent, ya, jelas. Ada seleksi khusus kah? Lihat biodata kita, dia udah tahu posisi kita di mana, pengalaman berapa orang tuh, karena ada orang-orang kerja di Vietnam tuh biasanya referensi. Kamu punya temen nggak gitu? Oh iya, saya punya temen gini, terus nawarin teman-teman yang lain yang bisa. Ya, Jadi biasanya teman seperti yang itu. nawarin itu udah tahu posisi kita, Oh. skill kita apa, di bidang apa. Misalnya Mas Giri di grading, berarti dia bisa grading kan, terus tawari. Terus kita dulu pas dibutuhkan pattern manual, ditawari gitu.
Ya cuma ngirim gitu aja terus Iya. nanti dikirimi tiket, tiket itu kan. Sama yang Nah, tadi Secret rekomendasi. iya, jadi saya berangkat itu sendiri sana terus dijemput sama siapa nggak tahu, tapi ya ada panitianya, masih petugasnya. Orang menjemput. Indonesia itu tapi Pak. Yang ngasih referensi orang Indonesia. Teman-teman kita dari ATK juga, iya. Di ATK pabrik itu juga. di Vietnam biasanya ada anak TK atau orang Indonesia itu biasanya 6 orang, 8 orang gitu biasanya. Nah itu nanti yang mereferensikan kita. Jadi kalau kamu misalnya muda sekarang ya terus nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi teman-temanmu itu akan mereferensikan kamu juga misalnya gitu bisa. Yang penting kita siap. Bagi teman-teman yang pingin kerja di Vietnam, bagaimana bisa tahu ada orang yang bisa mereferensikan? Ya kalau Hubungi Ikatek atau seperti apa Pak? enggak, kalau itu biasanya personal aja, tapi dalam komunitas Ikatek kadang kita saling tahu kok bahwa oh Mas Giri di Vietnam di pabrik apa itu kita tahu semua. Iya. Nanti kelebihan dari Ikatek itu di situ bahwa informasi itu cepat dan apalagi sekarang ada sosmed kan jadi lebih cepat. Kalau dulu Mas itu kan mungkin belum ada syarat-syarat khusus ya. Iya. Tapi dengar-dengar kalau sekarang itu untuk ke sana sebagai tenaga ahli itu minimal 5 tahun pengalaman Di bidang di bidang sepatu khususnya ya. Kalau kita mau ke sepatu ya yang berhubungan dengan bidang kita, kita masih terbatas pada lingkup pattern ya kalau di sana ya. Sebagai pattern engineer atau sebagai pattern maker di sana. Untuk bidang-bidang lain kalau untuk di akademi kulit ya di ATK itu memang belum tahu ya saya, tapi sejauh ini masih sebatas itu. Dan seperti yang dikatakan Mas Teta tadi ya memang kita ke sana ya linknya kita pertemanan gitu loh. Dari referensi teman yang dulu sudah mungkin tahu dengan pengalaman kita, dengan kita expert di bidang apa, dan dia tahu mungkin dia percaya akhirnya kita bisa direferensikan. Jadi sangat perlu kita aktif mencari info tersebut. Betul, ya. Tapi ya kalau sekedar saja saya bahwa teman-teman yang mau ke sana yang jelas apa ya Mas yang disiapkan dulu. Yang jelas kalau sekarang itu peraturan dari pemerintah ya, pemerintah Vietnam ya itu untuk experience itu ya. Jadi harus 5 tahun dulu. Kalau pas saya dulu, Mas Tetra mungkin enggak ya tuh, enggak tertera, tapi sekarang kayaknya ada peraturan Ya, itu. nggak akan lama. Ya, seperti itu. Adapun sebenarnya kalau kehidupan di sana juga nggak jauh beda dengan kita di sini. Cuman memang kondisi di sana lebih stabil dalam arti mereka nggak pernah ada gejolak. Nggak pernah ada gejolak. Kalau yang di kita Ya, ada masih terus gejolak perburuan misalnya, undang-undang pemerintah. Ya, demo buruh Nah, gitu. itu nggak ada sana. di sana, nggak ada. Nah, karena politiknya kan beda toh. Ya, maksudnya Jadi, sistemnya kan juga beda. Sistemnya beda. Sistemnya beda, terus kemudian juga regulasi di sana lebih mudah. Ya mohon maaf kalau dibanding dengan pemerintahan kita. Iya. Itu yang mungkin membuat mereka boleh dikata sekarang larinya lebih kenceng daripada kita itu. Karena itu juga peran pemerintah juga sebenarnya harusnya dipermudah di sini gitu loh. Apakah ada tantangan tersendiri dalam hal makanan? Karena Muslim Indonesia butuh makanan halal. Bagaimana dengan keagamaan mereka? Saya mayoritas nggak beragama kalau di sana. Oh, Nah, Mas. itu jadi tantangan tersendiri. Jadi Ya. gini, tantangannya gini. Satu, kalau kerja di sana tuh pulangnya 6 bulan sekali. Jadi kalau untuk keluarga muda punya anak kecil itu dipertimbangkan harus ada support Ya mental lah dari ya. keluarga, ya kan? Ya, keluarga itu Kalau penting. kalau jenis makanan hampir sama di sana. Tapi kelebihan yang lain juga mungkin dari segi gaji lumayan. Nah, kalau misalnya kita ngomong standar 1.500 US misalnya, ya itu standar lah misalnya. Nah itu kan lumayan kalau di Indonesia udah 15 juta Sekarang lebih kan loh. udah Nah, berapa itu ya? satu, 18 itu juta. kelebihannya. Kedua ya jarang pulang tadi. Lalu kalau yang beragama Muslim misalnya, Iya. itu kalau halal ya Pak ya. iya kanan kiri daging babi sana mas. Iya. Ya, tapi itu sebenarnya nggak perlu khawatir lah kalau Tapi nggak ada yang kayak itu enggak. Maksudnya tergantung kita sendiri. ya. Nah cuma kalau ke masjid katanya Mas Giri ya itu kan satu kota masjid itu cuma 1 atau 2 gitu mas ya. Sekarang ada 2. Nah
Jadi jangan Enggak. dibayangkan kayak Indonesia enggak. Enggak Tapi itu semudah jadi gitu ya. tantangan tersendiri. Bagus itu kalau. Kalau sebenarnya itu juga tergantung kita juga. Hmm. Kalau kita sudah memberi pengertian kepada mereka tentang masalah makanan ya, terutama ya, mereka juga paham. Dan pada akhirnya mereka pun juga justru akhirnya juga menghormati kita gitu. Kalau kita diajak makan kemana, mereka malah juga prepare dulu ke kita. Oh ini buat orang Indonesia nih, khusus satu meja ini buat orang Indonesia gitu. Nah, ya. Terus begitu juga kalau di factory, di pabrik juga kita memberi pengertian pada kokinya, misalnya kita nggak boleh makan ini. Akhirnya yuk kita disediakan tiap hari untuk makanan halal itu. Terus kalau ke kota kita nggak perlu khawatir, sekarang banyak komunitas Muslim di sana. Terutama Malaysia kan banyak sekali sekarang datang ke sana. Restoran halal juga banyak. Terus mereka akhirnya juga tahu, mereka juga akhirnya menyediakan produk-produk halal di sana. Entah itu di supermarket atau mungkin di tempat-tempat lain sekarang banyak dijumpai. Iya. Apakah makanan Indonesia banyak dijual di Vietnam? Kalau makanan Indonesia sih enggak juga, cuman kayak dari Malaysia atau mungkin produk sana lokal juga, tapi sudah sertifikat halal oleh istilahnya MUI sana lah gitu. Ya, seperti itu. Apakah sulit bagi umat Muslim beribadah di Vietnam? Enggak, ibadah mereka menghormati gitu. Kita juga dikasih tempat untuk misalnya kita sholat atau mungkin pas hari Jumat kita mau ada Jumatan, ya intinya tergantung kita memberi pengertian kepada mereka itu aja. Mereka akan Ya, ngerti. Ya insya Allah bisa. Bagaimana berkomunikasi dengan orang Vietnam? Pakai bahasa Inggris atau bahasa Vietnam? Kalau bahasa Inggris pasti Mas ya. Bahasa Inggris pasti. Paling Kalau nggak ya TOEFL tapi- butuh 300 lah, nggak usah 500. Oh, Karena orang sana enggak. juga agak banyak bisa Enggak. bahasa Inggris. Kalau kita komunikasi Mas, kita kan secara karena dengan orang lokal kan ya. Ya. Ya kita mau nggak mau juga harus belajar. Kalau kita pertama kali ke sana dulu kan ya bahasa Tarsan ya Mas ya. Iya. Ya, bahasa Bahasa ya. ini Pak isyarat ya. Iya. Ya bahasa Vietnam kita belajar di YouTube kan ada. Iya. Atau kamu punya kenalan orang sana, ngajari terus Tapi speaking itu. bahasa Vietnam itu juga Mas, tak pikir juga termasuk bahasa tersulit. Sulit ya? Iya. 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 Banyak Vietnam, Kamboja, Kayak bahasa Cina Mas. Thailand itu susahnya di sana. Karena- Aksara sendiri apa ya kosakata yang terlalu Kalau aksara enggak, aksara kayak kita kayak Thailand, kayak Jawa itu enggak. Tetap pakai aksara ini. Cuman mereka ada apa ya? Apa istilahnya? Itu kan anu Ada Mas. tanda itu loh. Ya, story-nya itu kan Vietnam tuh dijajah Cina. Prancis 200 tahun kan. Cina juga lama. Jadi mereka tuh ada kayak IYD-nya Indonesia. Itu dirubah supaya bahasanya itu alfabet tapi ada itu tokolannya itu. Nah, Jadi kata-kata misalnya kong itu artinya beda sama prononnya Mas. Nah, pronounce-nya. beda. Kong sama kong itu udah Jadi- lain artinya. oh lain artinya. Iya, Iya, intonasi kayak itu Mandarin. lain. Heeh. Kayak misalkan kita keo itu kan kalau di sana artinya kan permen. Ya. Bisa jadi berarti keo narik pintu. Oh. Bisa juga keo gunting. Yo. Satu lagi keo apa ya? Keo lem. Nah, susah tau kita. Iya. Makanya harus tahu itu apa pronon itu Kalau Indonesia kan itu. sama. Indonesia Keo itu artinya beda semua. Oh, dan ada tanda di hurufnya itu ya. Ada tanda di ada, hurufnya ada, itu yang bikin justru itu beda. pembeda itu. Seperti itu. Jadi justru paling gampang tuh bahasa Indonesia. Ya. Iya. Bahasa Indonesia ngomong besok sama kemarin sama hari ini Cuman sama kok. yang perlu kita persiapkan Mas kalau kita bekerja di sana itu kalau masalah bahasa itu yang jelas kita kalau bahasa kerja aja itu bisa dipelajari kok dengan gampang kalau itu. Ya angka ya. Ya, seperti itu. Akhirnya memang pronennya beda, tapi lama-lama juga mereka maksa diri untuk tahu Iya. dengan kita karena kita kumpul tiap hari kan ya Juga mereka. belajar bahasa Indonesia kan atau Enggak. Ya, enggak. Maksudnya Dia sebenarnya ini memahami. salah gitu loh. ya tapi Pronennya salah, tapi mereka akhirnya ya Paham, akhirnya ya. akhirnya ngerti juga. Oh iya yang dimaksud ini misalnya. Itu dari segi budaya. Kalau kita belajar bahasa otomatis belajar budaya, Mas. Apakah budaya dengan Indonesia berbeda jauh? Memang beda. Beda kalau Tapi kalau dari budi pekerti itu sama setiap orang, Mas. ya. Di sana tuh juga ada orang baik, ada orang iri dengki sama aja. Ya bedanya cuma bahasa aja, tapi ya, kalau perasaan tuh sama. Sepengalaman Bapak, bagaimana sistem kerja di Vietnam? Gimana, Mas? Sebenarnya kalau di sana itu
kalau waktu saya di sana itu masih ini Mas, masih di era seperti kita era Orde Baru dulu. Ya, jadi untuk pekerjaan itu relatif lebih mudah di sana memang. Jadi orang keluar masuk perusahaan itu lebih apa Gampang ya? Banyak kita jumpai di sana. Di satu misalnya waktu mau hari raya kita ya, hari itulah apa mereka itu loh, Imlek itu. Iya. Oh, mereka banyak sekali keluar perusahaan, keluar pabrik itu. Oh. Nah. Dulu waktu di Waseng itu ini Mas apa? Kalau hari raya itu banyak lowongan. Oh. Itu dicari itu banyak ratusan Mas orang pampang pengumuman gitu. Ya, Pak? Iya, dari dibawa keluar kan terus akhirnya lowongan ya, Pak? ya mereka gampang sekali ini Mas loncat dari satu pabrik ke pabrik lain gitu. Karena apa? Ya karena itu masih banyak peluang kesempatan untuk bekerja Terus di sana itu Mas, hari libur jarang ya sana. Nah, ya emang itu Ya ya kan? susahnya itu. Pesan-pesan untuk Sobat Ikatek. Pesan Mas apa Mas? Es teh apa pesan apa? Kalau menurut saya pribadi itu udah mau nyampe ya? Belum? Oke. Tadi apa pesan-pesan ya? Iya. Jadi kalau saya pribadi menyarankan pada teman-teman tuh satu hal yang paling mendasar, apapun bidangmu itu kamu tekuni, satu kan. Itu kedua, jadilah dirimu sendiri. Udah gitu aja. Sudah Mas Giri. Ya. Kalau saya sih nggak perlu takut ya. Nah, Nggak berani ya. perlu takut aja ya. Pokoknya Mengalir dan fight gitu aja. ya kalau saya dulu nekat kok. Nekat aja penting tuh, nekat. Nekat juga perlu, nggak perlu takut. Kayak Pak Leo ini juga banyak nekatnya. Nah, Ya itu, nggak perlu takut untuk apa? Untuk berkembang intinya seperti itu. Apapun lah itu mau di berkembang dan mau di mengembangkan perusahaan, mau di mungkin di apa? Di home industry atau mau di usaha sendiri, pokoknya perlu takut lah. Pak Tetra sangat terkenal dengan kursus sepatunya. Bagi tips dong Pak, agar kita bisa berani mulai wirausaha. Ya kita harus mengembangkan diri. Waktu saya keluar dari pabrik, saya ngerti menjahit, tapi saya nggak ngerti cari caranya, tahu menjahit gimana. Berarti kan harus praktek. Kan? Ya. Nah, kalau kita praktek minimal gampang aja di atas kertas 100 jam kita pasti bisa. Kamu pengen bisa jahit misalnya, Ya. kamu belajar aja 100 jam menjahit. 100 jam itu artinya kalau sehari 3 bulan, sehari 3 jam berarti kamu butuh 3 bulan. Jahit pasti bisa. Khususnya ya. Iya, jadi baru kalau kamu bisa jahit, berarti kamu bisa jahit baju, bisa jahit tas, bisa jahit sepatu. Tinggal mesinnya kayak apa kan. Karena belajar menjahit itu kan nanti di dalamnya cara ganti jarum, ganti benang, gulung benang, terus mesin jahit postbed, mesin jahit flatbed, mesin jahit silinder, terus nanti ke yang lainnya ganti benang nomor berapa, jarum nomor berapa. Itu 100 jam udah ngerti. Iya. Ya, itu Tidak sedikit orang yang susah sekali untuk mulai berwirausaha. Sebetulnya apa saja sih Pak yang perlu dipersiapkan untuk kita mulai berwirausaha? kalau ya pasti mental. Mental. Kalau misalnya kamu mau buka usaha, kamu tak modali 15 juta, terus bangkrut, kamu mau apa? Iya. Mau ngelumprek sendiri, mau merenungi nasib, atau mau keluar dan ayam aja keluar bisa cari makan kan? Kita masa nggak bisa ya kan? Kasaran kan gitu. Jadi sebenarnya orang tuh nggak ada di dunia tuh nggak ada yang nganggur sebenarnya. Yang penting jangan malu. Nek orang Jawa bilang kan obah mamah aja. Ah, Ya, iya, gitu. iya. Ya, itu aja. Itu menurut saya. Ya apapun lah pokoknya nggak usah perlu inilah. Mental ya penting. Mental yang penting. Mental tuh berani. Tapi kadang mental tuh jadi berani karena ada suatu sebab. Sebabnya apa? Kepepet. Nah, mungkin Mas Giri juga kepepet, saya juga kepepet. Tapi kepepet dengan waktu dan dimensi yang beda. Gitu. Karena kita punya istri, punya anak yang harus kita hidupi. Itu kan menjadi motivasi tersendiri. Berarti ada power of kepepet. Iya, penting itu. Jadi kalau Masnya pengen motivasi tinggi ya cepat nikah, punya anak banyak, itu pasti ya bukan banyak ya, tapi keluarga itu sendiri itu artinya termotivasi. Noleh aku anak banyak noleh aku. Sorry Giri, bukan begitu. Banyak anak kan banyak rezeki. Ya amin. Tips untuk Sobat Ikatek yang tertarik untuk belajar membuat sepatu atau alas kaki. Nah, sekarang motivasinya apa dulu? Apakah cuma ngisi waktu Ya. atau benar-benar ingin buka usaha sendiri? Ya.
atau pengen mau apa, mau untuk kerja di pabrik, atau memang mau bikin custom misalnya gitu, atau bespoke misalnya gitu. Nah itu kan tergantung motivasinya. Jadi setiap orang, misalnya aku terima 10 orang yang mau belajar ke saya, pasti dia punya motivasi dan latar belakangnya beda-beda. Nah jadi kembali lagi dulu ke para teman-teman atau peserta yang mau belajar tuh motivasinya apa dulu. Kalau cuma ingin tahu aja, lihat aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang benar-benar ingin bisa, ya harus praktek entah di rumah entah di tempat saya, harus praktek itu bisa. Kalau sepatu tuh skillnya 3 Mas: membuat desain, menjahit, dan ngesol. Jadi kalau kamu ketemu di Cibaduyut, ketemu 10 tukang aja, misalnya tukang sepatu 10, ditanya satu-satu, di sini yang bisa bikin pola sama jahit, bisa ngesol, pasti nggak ada 10 orang tuh, nggak ada Mas, paling 2-3 orang aja. Nah itu yang menjadi kesempatan sebenarnya bagi anak-anak kita sesama ATK yang bidangnya sepatu. Kalau mau menguasai 3 bidang itu, pasti istilahnya kita menjadi pembeda. Nah, meskipun punya 3 bidang tuh bisa, atau menguasai satu aja yang lain ngerti, di pabrik udah jago itu. Iya kan? Kita kan bisa ngomong jahitmu salah, harusnya jahitnya begini gitu kan. Nah, kamu ngelastingnya salah, harusnya nariknya tuh kayak gini. Kamu patternnya salah, harusnya nyepringnya kayak gini. Ya itu kan jago kan. Makanya kita pesan pada ATK tuh sebenarnya bahwa menciptakan tuh lebih baik tuh menciptakan 1 jenderal daripada 1000 prajurit. Ya enggak? Karena kalau 1 jenderal bisa nyiptakan 1000 prajurit lagi. Nah itu menurut saya, pesan saya begitu. Ya Mas Giri ya. Nanti bisa menghubungi Pak Tetra di Instagram atau Facebook Pak. Ya terserah. Bisa. Ada ya. Mau WA juga terserah. Ikatek di zaman Bapak dengan Ikatek yang sekarang mungkin sudah berbeda. Orang-orang menyebutnya generasi milenial atau generasi Gen Z yang sekarang banyak kita temui di Ikatek. Harapan Bapak ke depan seperti apa untuk Ikatek? Ya mudah-mudahan kalau mudah-mudahan lebih maju lagi, terus ada progres ya tentunya. Terus kembali kita punya ini Ikatek yang kuat ya Mas ya. Dulu pernah ada cerita di Jawa Timur itu Ikateknya bagus ya Mas, waktu dulu. Tapi itu tentu butuh kita semua, dukungan kita semua. Ya, mudah-mudahan juga memberi manfaat buat semua lah. Mas Tetra. Apa pendapat Bapak mengenai Ikatek? Ya memang Ikatek itu kelebihannya adalah solidaritas. Solidaritas itu dari kata solid. Jadi solidnya itu saya merasakan sendiri. Jadi ketika saya di Vietnam ya ketemu ATK, di Jawa Timur ketemu ATK, di Bogor ketemu ATK, di Tangerang ketemu ATK, dan itu nggak lintas usia. Saya ketemu adik kelas itu nggak masalah, ketemu senior ya nggak masalah, ketemu satu litik nggak masalah, ketemu teman yang beda profesi nggak masalah. Nah itu lebih lifetime kalau kita pertemanan. Beda sama bisnis ya. Kalau bisnis nggak cocok ya nggak apa-apa, jadi teman aja, kan nggak usah musuhan ya. Itu. Jadi teman aja ya udah. Itu pesan saya gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, Bapak Giri dan Bapak Tetra yang sudah jauh-jauh datang dari Jawa Timur untuk menghadiri acara Ikatek di Tangerang, sekaligus podcast Sikat Bogor. Sukses terus untuk Pak Giri dan Pak Tetra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.